Bagaimana sikap kita kalau kita tahu anak kita bohong, berbuat sesuatu yang tidak baik di belakang kita? Juga bagaimana kalau anak kita berkata jujur tentang perbuatan jelek yang telah ia kerjakan? Masya Allah, ini pertanyaannya aplikatif sekali. Yang pertama dulu ya, bagaimana sikap kita kalau kita tahu anak kita bohong? Nah ini pertanyaannya, anaknya umur berapa dulu nih? Ya karena bohongnya anak umur 5 tahun, dengan bohongnya yang umurnya 14 tahun, dengan yang umurnya 22 tahun beda, ya kan? Nah, kalau yang kita anggap misalkan anak kita around 10 years lah, umur 9 tahun, misalkan kita tahu dia bohong, maka kita bisa memberikan nasihat. Masya Allah. Ya ini sebetulnya pertanyaan ini nyambung juga dengan ya slide ya prinsip keempat ya, prinsip keempat. Nah, prinsip keempat itu sebentar. Ini prinsip ketiga. Allah tidak membebanimu melampaui kesanggupanmu, maka bersungguh-sungguhlah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, jadi Allah pasti memberikan anak-anak kita dengan kadar ujiannya itu karena Allah tahu kita mampu untuk melampauinya. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah kita pahami tahapan mendidik anak mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, ini yang tadi sebetulnya juga berkorelasi dengan yang disebutkan sebelumnya. Kalau umurnya di sini dibagi 4 tahapan. Ya, umur 0 sampai 6 tahun hendaklah kita ya apa namanya menyelami kondisi mereka dalam dunia permainan. Ya, dalam hal ini ibarat seperti seorang guru TK. Ya, kalau dulu pernah kami sampaikan ibarat guru TK. Guru TK itu kalau dapetin anak-anak melakukan kesalahan apa yang dilakukan oleh guru TK? Nggak marah. Yang ada dipuji, oh udah bisa hebat ya mecahin gelas ya kan gitu. Nah, kemudian hendaklah kemudian banyak mengajak dengan bahasa-bahasa yang rileks, santai, membelai, memanjakan mereka dengan penuh kasih sayang. Karena apa? Ketika mereka melakukan kesalahan tadi, jangan main langsung pukul. 0 sampai 6 tahun itu adalah the golden age for our children. Apa yang kemudian tertorehkan di usia itu biasanya sangat sulit untuk lupa hilang, apalagi kalau itu kaitannya dengan yang negatif. Nah, jadi di sini adalah penuhi dengan budaya appraisal memberikan apresiasi, memberikan knowledge bagi anak-anak kita itu sehingga mereka termunculkan kepercayaan dirinya, self confidence, merasa nyaman melakukan kebaikan-kebaikan, dan di satu sisi juga ya ketika dia melakukan kesalahan karena wajar mereka belum tahu. Ya misalkan anak-anak kita kalau pas giliran sholat ya jam ya umur segitu kan masih senang main gitu. Diharapkan tertib bisa jadi nggak tertib gitu. Walaupun bisa kita didik. 7-14 tahun hendaklah mendidik agar mereka mendengarkan arahan, disiplin, beri tanggung jawab, didik mereka tentang sholat, puasa, ibadah. Intinya adalah perlakukan sebagaimana tentara. Sebagaimana tentara. Tentara itu gimana? Ada aturan main. Ada aturan main. Kalau dia melakukan sesuai aturan, berikan mereka, give them reward. Berikan mereka hadiah. Tapi kalau mereka kemudian melanggar, ya give them punishment. Berikan anak-anak kita itu sanksi. Nah, sanksinya tentu sanksi yang kemudian membuat mereka bisa berpikir dan kemudian mereka tidak mengulanginya lagi. 15-21 tahun, ya hendaklah mendidik dengan cara berkawan, menjadi sahabat, bertukar pendapat, hormati pendapat mereka selagi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, jadi peran 15-21 tahun ini bagaimana kita jadi ya sahabat sejati bagi anak-anak kita itu sehingga mereka mau curhat sama kita, mau ngobrol sama kita, dan kita bisa memberikan pandangan atau mungkin lebih banyak listening terhadap apa yang mereka sampaikan gitu. Nah, baru setelah itu 21 tahun ke atas berikan mereka kebebasan bertindak selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kita sebagai penasehat saja. Nah, umur 21 tahun ke atas ya kita giving advice. Nah, tapi poin 0 sampai 6 tahun berlakukan sebagaimana guru ya apa namanya? Ya kalau di sini taman kanak-kanak gitu ya, playground gitu ya. Kemudian umur 7-14 tahun berlakukan kedisiplinan sebagaimana army begitu ya.
kemudian umur 15 sampai 21 tahun itu kemudian berperan sebagaimana sahabat, dan umur di atasnya itu ya kita sebagai advisor. Nah, jadi ketika kita lihat anak kita itu berbohong, nah lihat umurnya berapa tahun. Kalau umur dia antara 7 sampai 14 tahun, maka kita bisa berikan mereka satu teguran. Ya, ayah tahu nih kamu bohong, ya, sampaikan. Bunda juga bilang, Bunda tahu nih kamu bohong, ya. Tapi ini teguran pertama. Kalau misalkan sekali lagi melakukan ini, mohon maaf, nanti ayah dan Bunda akan berikan kamu hukuman. Nah, jadi dari awal kemudian kita bisa tegakkan aturan. Nah, tapi kalau anak kita yang bohongnya 0 sampai 6 tahun, mungkin pendekatannya akan berbeda. Kita akan tanya, apa ya? Ternyata apa namanya? Ternyata permennya nggak ada di langit, adanya di dalam kantong Dede gitu kan. Mungkin ini nanti permennya bisa ngajak terbang ke langit gitu ya. Nah, itu bisa apa namanya? Bisa dihadirkan sebagai upaya appraisal, apa namanya? Apresiatif kepada anak-anak kita tadi. Ya, dan akan lebih baik nanti kalau kamu kasih tahu yang jujur. Nanti kalau yang jujur, ayah bunda kasih nih hadiahnya apa, gitu. Jadi pun dia salah, recovery, bahwa itu sesuatu yang membuat dia merasa nyaman untuk menerima kesalahan. Nah, tapi kalau udah di atas 14 tahun, ya, coba mulai digali dengan pendekatan coaching. Ya, termasuk ya menghadirkan kalau misalkan itu terjadi sama kamu dalam posisi sebagai ayah, kira-kira bagaimana perasaan kamu? Nah, udah mulai melibatkan di situ. Dan itu ya kita lakukan juga di rumah ketika anak-anak yang usianya lebih dari 14 tahun, ya kita pendekatannya salah satunya coaching. Dengan powerful question, active listening, ya kita tanya, kita gali, dan kemudian ya kita aktif mendengarkan. Maka disitulah kemudian nanti kita dorong solusinya itu bahkan dari si anak itu sendiri, bukan dari kita. Tapi kalau misalkan kita masih mau nambahin, ya mungkin sifatnya tadi advising singkat saja. Nah, ini kalau misalkan ketahuan dia melakukan kebohongan tadi. Nah, tapi kalau dia jujur tentang perbuatan jelek yang telah ia kerjakan, balikin aja. Kira-kira kamu nyaman nggak melakukan itu? Kalau itu terjadi sama ayah bunda yang dikhawatirkan begini-begini, gimana perasaan kamu? Nah, itu bisa dimunculkan yang demikian. Sehingga bagaimana muncul awareness, kesadaran bahwa yang salah itu salah, yang benar adalah benar. Dan ketika kita melihat anak kita berkata jujur tentang perbuatan jelek yang ia lakukan, maka yang pertama adalah kita, apa istilahnya, berterima kasih dia mau jujur sama kita. Masih ada ya, 3 magical words, pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya. 3 magical words, I'm sorry, thank you, love you, masih ingat ya? Nah, ini bisa kita pakai. Nah, jadi kalau dia misalkan berkata jujur tentang penjelekannya, maafin bunda dan ayah ya, kalau misalkan kamu sampai melakukan yang kayak begitu. Mungkin ayah bunda selama ini belum melakukan yang terbaik buat kamu. Nah, kemudian say thank you. Terima kasih kamu udah jujur. Dan kemudian sampaikan love you-nya. Kami selalu mencintai kamu apapun yang kamu lakukan karena Allah. Dan akan lebih baik lagi. Nah, baru kasih solusinya bagaimana meninggalkan kejelekan itu. Nah, itu bisa kita lakukan dengan apa? Ya, 3 magical words. Nah, karena dengan pendekatan-pendekatan yang seperti ini, mudah-mudahan kita tidak judging terhadap anak-anak kita, tidak langsung kemudian menghukumi anak-anak kita. Wallahu a'lam.